Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang membentuk positioning merek, ekuitas merek, strategi produk, dan persaingan. Next. Yang pertama adalah materi positioning. Positioning adalah strategi manajemen dalam membangun citra atau identitas dengan cara penempatan sebuah produk, merek atau nama perusahaan untuk menciptakan sebuah sambutan atau kesan yang jelas, berbeda dan positif dibandingkan dengan produk, merek atau perusahaan pesaing. Next. Menurut ahli, yang pertama adalah menurut Hasan, pada tahun 2008, positioning adalah penempatan sebuah merek di bagian pasar di mana merek tersebut akan mendapatkan sambutan positif dibandingkan dengan produk-produk saingannya. Yang kedua adalah menurut Soegoto, pada tahun 2009, positioning adalah cara membangun citra atau identitas di benak konsumen untuk produk, merek, atau lembaga tertentu dengan membangun persepsi relatif suatu produk terhadap produk lain. Selanjutnya yaitu menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009. Positioning adalah pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan dibandingkan produk pesaing dalam pikiran konsumen sasaran. Menurut Swasta dan Irawan pada tahun 2008, positioning adalah suatu strategi manajemen yang menggunakan informasi untuk menciptakan suatu kesan terhadap produk sesuai dengan keinginan pasar yang dituju atau pasarnya. Selanjutnya, bentuk positioning. Positioning berdasarkan atribut. Produk diposisikan berdasarkan fitur atau atribut spesifik, misalnya ukuran, keamanan, atau pengalaman. Kedua, positioning berdasarkan manfaat. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu, misalnya pasta gigi yang mencegah gigi berlubang. Ketiga, positioning berdasarkan penerapan dan penggunaan. Produk diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu, misalnya obat yang boleh diminum sebelum makan. Keempat, positioning berdasarkan pemakai. Produk diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok pemakai tertentu, misalnya minuman kesehatan untuk para atlet. Kelima, positioning menurut pesaing. Produk diposisikan dengan membandingkannya dengan pesaing utama, misalnya 7up sebagai alternatif yang lebih murah dari Coca-Cola. Lalu ada langkah positioning. Pertama, menentukan produk atau pasar yang relevan. Kedua, menentukan kebutuhan pelanggan. Ketiga, mengidentifikasi pesaing. Keempat, menentukan standar evaluasi. Kelima, melakukan riset pasar. Keenam, menentukan strategi positioning. Lalu ada kesalahan positioning. Pertama, under positioning. Produk tidak memiliki posisi yang jelas di benak konsumen. Lalu ada over positioning. Produk diposisikan terlalu sempit sehingga mengurangi minat konsumen. Dan terakhir, doubtful positioning. Positioning tidak didukung bukti yang memadai sehingga konsumen tidak percaya. Menciptakan ekuitas merek. Untuk menciptakan ekuitas merek, penting nilai positif dan citra baik brand di mata masyarakat. Ini melibatkan keterlibatan emosional konsumen dan memastikan istilah merek menjadi umum. Inovasi dan pelayanan jangka panjang mendukung pembentukan citra positif, meskipun ada persaingan dengan merek-merek baru. Baik, di sini ada 5 dimensi pendapat David Acker. Yang pertama ada brand awareness. Brand awareness adalah kesadaran merek yang dibangun oleh perusahaan kepada konsumen sebagai salah satu cara menciptakan ekuitas merek. Melalui brand awareness, masyarakat menjadi lebih mudah mengidentifikasi merek produk Anda. Yang kedua ada brand association. Brand association adalah peningkatan kesadaran merek yang sebelumnya sudah didapatkan. Yang ketiga ada perceived quality. Perceived quality adalah persepsi kualitas adalah respon dari konsumen terhadap produk maupun jasa yang Anda keluarkan. Yang keempat ada brand loyalty. Brand loyalty adalah sebuah proses ketika produk atau jasa tertentu mendapatkan kesetiaan dari pelanggannya. Tahap ini merupakan level berikutnya dari persepsi kualitas karena tanpa pikir panjang, konsumen akan langsung memilih produk atau jasa perusahaan Anda. Selanjutnya,
Selanjutnya ada brand aset. Terakhir, dimensi puncak dari keempat dimensi sebelumnya dalam menciptakan ekuitas merek merupakan perkenalan logo perusahaan atau logo bisnis. Selanjutnya, cara menciptakan ekuitas merek. Yang pertama, tentukan identitas brand. Yang kedua, makna di balik brand. 3, perhatikan respon konsumen. 4, membangun hubungan baik. Menetapkan strategi produk. Produk adalah unsur kunci dalam tawaran pemasaran. Pemimpin pasar umum menawarkan produk dan jasa bermutu superior. Karakteristik dan klasifikasi produk. Produk biasa berarti lebih dari sekedar barang fisik. Produk adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pasar. Terdapat 5 tingkat produk dalam hierarki nilai pelanggan. Manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk yang diingatkan, dan produk potensial. Klasifikasi produk. Produk dapat diklasifikasikan berdasarkan daya tahan, wujud, dan penggunaan konsumen atau industri. Ada 3 kelompok produk berdasarkan daya tahan dan wujud. Barang yang tidak tahan lama dan barang tahan lama dan jasa. Klasifikasi barang konsumen dan industri. Produk yang dibeli konsumen dapat diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan belanja. Produk dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana mereka memasuki proses produksi dan kemahalan relatif. Diferensiasi. Produk harus diferensiasikan untuk diberi merek. Produk dapat diferensiasikan berdasarkan berbagai faktor seperti bentuk fisik, ukuran, model, atau struktur. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.